Halo teman-teman, hari ini kita akan Q&A ceritanya. Jadi kemarin di Instagram sudah saya drop untuk pertanyaannya, jadi teman-teman bisa bertanya di sana. Dan sekarang jawabannya akan saya jawab di sini. Cuman karena banyak banget pertanyaannya, jadi kita mungkin akan buat beberapa episode ya, beberapa video. Di video kali ini saya kelompokkan di pertanyaan-pertanyaan yang mengandung penyakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cedera atau seputar penguatan dan lain sebagainya. Intinya yang satu kelompok lah biar lebih mudah kita mencari videonya. Sebelum saya jawab pertanyaan, teman-teman harus tahu dulu nih bahwa saya ini bukan terapis, saya juga bukan ahli kesehatan, saya bukan atlet, saya juga bukan pelatih. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Langsung aja ke pertanyaan pertama dari Raditya Cesa. Selain lari, latihan apa aja mas biar makin strong dan nggak gampang cedera? Jadi olahraga lari itu harus didampingi dengan strength training. Mungkin teman-teman kalau yang baru mulai lari, ya tinggal lari aja gitu ya. Padahal sebenarnya kita harus mendukung dengan strength training. Harus ada pondasinya. Lari itu ibarat rumah dan strength training itu pondasinya. Strength training banyak banget ya di luar sana di YouTube. Teman-teman kalau cari strength training for runners gitu bakal muncul banyak banget gerakannya, tinggal diikutin aja. Bahkan otot-otot tertentu atau fokus kita melatih otot tertentu seperti otot shin atau otot betis, kemudian otot paha juga itu bisa banget dilatih secara khusus. Di situ gerakannya juga banyak banget. Jadi teman-teman yang merasa sering cedera pada saat berlari mungkin harus belajar banyak dari gerakan-gerakan strength training. Pertanyaan kedua ada dari Mugi.Wahyudi. Kapan kita perlu ke fisioterapi atau buat sport massage? Jadi saya agak awam sebenarnya ya. Ini tentang sport massage. Setahu saya dua itu berbeda, fisioterapi dan sport massage. Kalau sport massage itu kita bisa setiap hari, intinya pada saat kita melakukan intensitas tinggi, kita bantu pendinginan, recovery-nya itu salah satunya dengan sport massage. Biar ototnya itu lebih cepat recover dan ready untuk kegiatan intensitas latihan yang berat berikutnya gitu ya. Tapi kalau fisioterapi itu lebih ke penanganan kalau kita cedera. Jadi teman-teman kalau misalnya ada ototnya itu terasa yang nggak enak, baru terasa dia ini ada sesuatu hal yang salah nggak seperti biasanya gitu ya, itu kita ke fisioterapi. Dan di fisioterapi juga kita akan diberikan menu-menu pelatihan, menu-menu latihan untuk menguatkan otot-otot tersebut biar nggak gampang cedera ke depannya. Dan kapan kita perlu ke fisio ya? Kalau misalnya teman-teman lagi nggak enak aja kakinya, kalau misalnya ada something nih, aduh kok kayaknya ini udah mulai nggak enak nih. Nah itu teman-teman ke fisio aja sebelum terlambat. Dan teman-teman kalau misalnya udah terlambat, sudah cederanya udah agak parah gitu, baru ke fisio, itu juga apa ya, penanganannya akan jauh lebih lama dan biayanya nggak terlalu mahal-mahal banget. Biasanya sekali terapi yang pernah saya alami, udah beberapa tempat terapi gitu ya, itu 100 sampai paling mahal 120 itu sekali sesi sih. Jadi teman-teman yang merasa agak nggak enak kakinya, cedera gitu ya, mulai ada rasa-rasa nggak enak, langsung aja ke fisioterapi biar nggak makin parah. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Ilham MRDRA. Tips mengatasi shin splint berkepanjangan om. Nah ini kebanyakan awal yang baru mulai lari itu penyakit yang paling muncul pertama adalah shin splint. Karena saya sendiri seperti itu. Biasanya karena overuse, langsung kebanyakan lari, nafsunya diikutin gitu ya, tanpa dibarengi dengan istirahat yang cukup, kemudian asupan yang baik, dan juga nggak dibarengi dengan penguatan otot yang baik. Jadi kenanya shin splint yang pertama kali. Kalau udah parah, berkepanjangan nggak sembuh-sembuh, langsung bawa ke fisioterapi aja. Jadi jangan ditunda-tunda. Pengalaman saya dulu waktu kena shin splint sampai 3 minggu saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak berolahraga, saya bener-bener rest karena shin splintnya saya pengennya recover dulu, baru saya mulai lari lagi. Dan waktu itu sembuh setelah saya bawa ke fisioterapi sih. Jadi saran saya tetap ke fisioterapi. Pertanyaan selanjutnya, Yudo Agus W.
Bang, faktor apa yang membuat kaki kapalan dan sakit sehabis pakai sepatu lari murah dibandingkan yang mahal? Ini saya agak kurang setuju ya dengan pertanyaannya, karena saya sendiri kalau sepatu mahal dan murah itu nggak ada bedanya kena kapalan dan lain sebagainya, lecet gitu ya. Sepatu mahal pun sama, saya juga kalau misalnya baru pertama kali pakai atau long run, itu biasanya saya juga kapalan. Walaupun sepatunya mahal ya, nggak ngaruh sepatu murah dan sepatu mahal kalau saya. Dan saya selalu mengakalinya, terutama kalau saya mau long run, itu biasanya kan banyak gesekan-gesekan gitu loh. Jadi meminimalisir gesekan itu dengan saya biasanya pakai gel dari Vaseline gitu. Bukan gel sih, lebih ke pokoknya intinya yang licin-licin lah, yang bikin kaki kita itu licin dan nggak banyak gesekan dengan kaos kaki ataupun sepatunya. Selain itu juga bisa pakai plester sih, bisa pakai Hansaplast begitu, yang tempat-tempat yang biasa bikin kita lecet ataupun kapalan itu dikasih Hansaplast bakal aman banget. Saya sampai sekarang pun masih seperti itu kalau misalnya saya long run. Lanjut pertanyaan dari Ferdin. Apakah kalau kebiasaan lari di trek tanjakan dan menurun, nantinya di trek datar akan lebih mudah? Sebenarnya bisa iya bisa enggak ya. Jadi kalau trek yang naik turun atau jalan yang naik turun itu akan mengaktifkan atau melatih otot-otot yang tidak akan terlatih kalau kita hanya latihan di trek yang trek datar gitu ya. Itu nggak akan terlatih. Jadi pada saat nanjak, turun, itu akan melatih otot-otot yang lain. Dan itu akan menguatkan bagian tersebut dan akan mendukung kita saat kita lari di trek lurus. Tapi harus diingat bahwa untuk trek lari itu kebanyakan ada lingkarnya, ada beloknya, dan itu malah banyak, prosentasenya 50% ya untuk belokannya dari trek lari itu. Jadi pada saat kita naik turun itu biasanya kan nggak di trek belokan. Nah ini juga harus dilatih. Jadi kalau menurut saya harus seimbang antara latihan di rolling, naik turun, dan juga di trek yang datar. Lanjut pertanyaan dari Saifuddin Iman. Kalau lari lutut suka sakit kenapa ya Om? Jadi saya pernah mengalami runners knee itu pada saat saya tidak terbiasa lari jarak jauh, tiba-tiba saya nekat langsung half marathon. Itu lututnya kerasa banget, dan paskanya juga kerasa sampai 2 hari pun masih kerasa gitu ya. Naik turun tangga berat banget, lututnya kayak dipaksa. Jadi kemungkinan besar itu ada cederanya. Entah cederanya apa, karena di lutut itu banyak banget cedera yang bisa dialami lutut gitu ya. Kemungkinan besar juga salah satunya adalah overuse, overtrain, jadi kebanyakan dipakai lari tanpa memerhatikan pendinginan, pemanasan, dan juga recovery-nya. Padahal recovery ini kan penting banget. Kalau kebanyakan kita lari juga nggak bagus juga, kita bakal mendapatkan kerja yang berlebihan gitu lututnya. Padahal kan setiap kita berlari strike ke tanah itu pasti lututnya akan bekerja. Lanjut ke pertanyaan Didi Hartono. Apa benar lari maraton sebenarnya tidak baik untuk kesehatan? Saya sangat tidak setuju ya untuk pertanyaan dari Didi Hartono, karena yang tidak baik itu sebenarnya yang berlebihan, dan berlebihan dan tidak itu diukur dari kebiasaan kita. Kalau misalnya kita mingguan, weekly mileage-nya atau kilometer mingguannya itu jauh lebih banyak daripada jarak full maraton atau 42 kilo, itu ya enteng aja gitu ya, kayak seolah-olah orangnya sudah terbiasa lari 5K, 10K, tapi dikasih atau disuruh lari 3 km ya slow aja gitu, nggak bakal terasa berat. Itu kebiasaan. Kalau misalnya olahraganya tidak baik, otomatis ya ngapain banyak orang yang pengen berbondong-bondong untuk bisa lari full maraton gitu ya. Itu pernyataan yang salah. Tapi kalau teman-teman dalam mencapai full maraton, jarak full maraton itu ngawur, ya bakal banyak cedera yang bisa teman-teman alamin gitu ya. Lanjut, Fatur LBN. Penyebab sakit ankle sama cara ngobatinya, butuh waktu berapa lama untuk sembuh? Nah, untuk waktu berapa lama sembuhnya ini sebenarnya nggak bisa dipastikan. Yang jelas kalau teman-teman cedera harus sampai recovery dulu, sampai sembuh dulu, sampai benar-benar pulih dulu, baru teman-teman melakukan intensitas olahraga yang lainnya gitu ya. Baru dilanjut lah intinya. Jangan masih terasa, tapi teman-teman udah paksa untuk olahraga terus gitu. Nah ini nggak bagus. Dan kalau penyebabnya seperti apa, sebenarnya banyak banget. Ya bisa overuse juga. Pokoknya cedera itu aja deh. Overuse, kemudian bisa juga karena treknya yang terlalu tidak lurus, bergelombang, jadi ototnya nggak siap, jadi kurang strength training intinya, kurang pemanasan juga bisa, kurang pendinginan bisa. Jadi banyak banget faktor yang menyebabkan. Jadi kita harus melihat, atau saran saya langsung dibawa ke fisioterapi biar terapisnya ini paham apa yang harus kita lakukan. Lanjut ke pertanyaan Luis Fenrico Mumu.
Bang, kalau saya kan biasanya lari 2 kali per minggu. Tapi sekarang lagi flu, mending istirahat dulu apa lanjut aja istirahat? Karena flu itu salah satu, apa ya, ya kita dikasih tahu sama badan kita bahwa kita itu butuh istirahat. Karena tidak sedang baik-baik saja. Jadi nggak harus mikirin flu-nya aja, tapi semuanya harus diistirahatkan. Jadi sudah waktunya Luis Fenrico ini istirahat dulu. Kalau memang sudah sembuh baru lari lagi. Nggak harus sekarang kok, tenang aja. Nanti teman-teman fokus sembuh dulu baru bisa lari. Kalau itu saran saya. Lanjut ke Yudat 93. Sekarang kalau lari suka sakit lutut bagian luar samping, Bang. Dan kalau naik turun tangga jadi sakit banget. Ini kayaknya kita sama. Jadi nggak lama, nggak, ya mungkin baru 2 minggu yang lalu sampai sekarang masih terasa sih sebenarnya, cuman jauh lebih baik. Saya mengalami ITB, iliotibial band syndrome. Jadi sisi lutut di bagian luar sampai agak naik ke paha, sampai ke otot pantat itu agak kerasa kaku gitu ya. Walaupun nggak sampai sakit, tapi saya langsung bawa ke fisioterapis dan katanya saya kena ITBS, iliotibial band syndrome itu namanya. Jadi nanti di search saja di Google sakitnya kenapa, di bagian mana. Nah, ini sarannya waktu ke fisioterapis langsung disuruh strength training karena ITB saya itu ototnya sangat kurang. Jadi kurang dilatih lah intinya. Jadi ya balik lagi karena nggak pernah strength training di bagian tersebut, kemudian intensitasnya agak tinggi. Jadi overuse seperti biasa, overtraining, jadinya disuruh penguatan di bagian sana. Dan sekarang saya fokus banget ke strength training di ITB-nya biar tetap kuat dan nggak gampang cedera ke depannya. Lanjut ke Nafis Hartanto. Kenapa sepatu baru meski sakit kaki dulu, Bang? Nggak selalu sih sebenarnya, cuman memang sepatu baru itu banyak yang harus penyesuaian dengan kaki kita. Begitu juga kaki kita yang penyesuaian dengan sepatu. Jadi kalau sudah break time, kalau sudah break in, sepatunya itu sudah beradaptasi, kaki kita juga beradaptasi dengan sepatu tersebut, biasanya sih langsung nyaman gitu ya. Dan itu memang butuh waktu, dan itu waktunya nggak langsung gitu ya. Nggak 5 kilo, 10 kilo, kadang 20 kilo, kadang 30 kilo, bahkan sepatu yang kurang cepat adaptasinya, bahkan ada yang sampai 50 kilo baru kerasa enak sepatunya. Jadi macam-macam waktu adaptasi itu tentu tetap ada. Lanjut ke Git Hartono. Saya pemula dalam berlari, sering sakit di kanan perut atas ketika berlari di awal-awal. Itu kenapa ya, Mas? Nah, kalau di awal ini kemungkinan besar karena kurang pemanasan. Jadi kita pemanasan itu yang harus kita panaskan adalah seluruh otot yang akan kita gunakan untuk lari, termasuk core. Karena core atau perut itu otot yang paling sering digunakan untuk berolahraga, termasuk salah satunya adalah lari. Dan juga selain itu bisa disupport atau didukung dengan teman-teman strength training gitu ya. Strength training di bagian perut, bisa sit up dan lain sebagainya. Banyak banget strength training di bagian perut, jadi teman-teman bisa mendukungnya dari sana. Dan jangan lupa pemanasan yang maksimal sebelum berlari. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit di dunia lari. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain masih saya kumpulin dulu. Nanti akan saya jawab di episode berikutnya gitu ya, di video-video yang lain. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang kemarin sudah nanya bakal tetap saya jawab. Tapi kali ini khusus pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit di dunia lari. Itu tadi jawaban-jawaban saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.